Hai, aku Bobby dan selama 1 semester aku belajar aksara dan tradisi tulis, aku jadi penasaran sih, kira-kira di perkembangan yang sekarang tuh serba digital, apakah ada tantangan untuk aksara dan tradisi tulis untuk bisa tetap eksis? Kira-kira teman-teman yang ada di sana bisa bantu jawab nggak ya? Wah, Hai. halo. Jadi aku dan Nadine sekarang sudah ada di Perpustakaan Nasional untuk menjawab pertanyaan Bobby tentang masa depan naskah kuno, aksara kuno. Ayo Yeay. kita ke atas tahun 9, let's go. Udah. Saya Tio, panjangnya Tio Cahya Sadewa. Saya di sini bekerja sebagai filolog di lantai 9, bagian naskah kuno. Oke. Jadi sebenarnya seorang filolog di Perpusnas itu kerjaannya ngapain aja sih, Mas? Ya, jadi kalau sebagai filolog tugas utamanya sebenarnya adalah menjadi jembatan. Ya, maksudnya adalah antara naskah kuno dengan pembaca masa kini, karena kan pembaca masa kini tidak semuanya paham dan tahu mengenai aksara maupun bahasa yang tertulis di naskah kuno. Nah, tugas seorang filolog adalah sebagai perantara. Jadi dia mengalih aksara, mengalih bahasa sehingga isi dari naskah kuno tersebut bisa dipahami oleh masyarakat umum. Jadi kalau kita bekerja dengan naskah itu seperti manusia ya. Naskah punya karakteristik masing-masing. Jadi misal naskah Jawa, naskah Sunda, Bali, Batak itu memiliki bagaimana ya, cara perawatan, cara membaca sendiri-sendiri. Misal naskah dari bahan kertas dan lontar tentu berbeda, cara membukanya, cara perawatannya, cara membacanya dari kanan atau kiri. Naskah Arab dengan naskah huruf Jawa pun berbeda. Mungkin kalau awal-awal kita masih butuh penyesuaian, nanti udah berapa halaman dikerjakan kita sudah berkenalan, sudah mengenal naskah tersebut dan akhirnya ya lancar. Seperti itu. Oke. Tapi ada nggak, Mas, kayak mungkin jenis naskah tertentu yang mungkin sudah rapuh atau apa, terus kenalannya gitu ngeri-ngeri sedep gitu, Mas, takut kenapa-napa? Jujur saya kalau naskah tersebut sudah rapuh, sudah protol, itu saya tidak berani ya, karena itu sudah sangat riskan untuk dibaca. Makanya kita saat ini sedang mengencarkan program digitalisasi naskah kuno. Agar apa? Agar naskah-naskah yang mulai rusak atau sudah rusak itu masih bisa dibaca di generasi mendatang. Karena kan naskah bahan bakunya kan tidak tahan lama ya, kertas, kulit kayu, terus lontar. Itu dengan cara digitalisasi, generasi mendatang masih bisa mengakses naskah tersebut dalam bentuk digital. Nah, seperti itu. Kendalanya mungkin beberapa naskah yang ukurannya besar seperti naskah Moons yang diteliti Mbak Salvia belum didigitalkan hingga saat ini karena ukurannya memang besar dan padahal menarik ya, banyak gambar-gambar. Ya, kita harap semoga segera bisa ada alat untuk mendigitalkan naskah-naskah yang berukuran besar. Kadang bagian yang digital terkadang kan tidak menguasai aksaranya. Kadang serpian yang terlepas itu memang membutuhkan filolog. Jadi ini aksaranya kebalik atau tidak, seperti itu. Terus ini letaknya di mana. Jadi memang perlu kerjasama ya, kolaborasi yang baik antara bagian pelayanan naskah dengan bagian preservasi maupun digitalisasi. Terkait penerjemahan, memang dari proses penerjemahan naskah kuno itu mungkin membutuhkan waktu agak lama karena kan kita memikirkan bagaimana mencari padanan kata dalam bahasa Jawa yang klasik ya, yang sekarang tidak digunakan ke bahasa Indonesia, hingga bagaimana pembaca mengetahui tanpa mengubah maknanya. Jadi bagaimana kita memilih kata-kata yang pas untuk mencari padanan kata dari bahasa Jawa, itu mungkin yang membutuhkan waktu yang lama. Ya, jadi
berkat adanya naskah-naskah yang telah didigitalkan itu sangat membantu menurut saya, karena yang pertama pembaca tidak perlu langsung datang ke sini. Misal rumahnya jauh maupun di luar pulau, dia bisa mendownload, mengakses, membaca dari tempatnya. Yang kedua, misal membutuhkan informasi tambahan yang tidak ada di metadata, itu pembaca tinggal mengirim email atau surel, itu kami akan membantu sebisa kami. Misal butuh ukuran naskah mungkin terlewat ya, itu kita tetap sedia dengan senang hati membantu. Jadi harapan saya semoga generasi muda masih ada yang mencintai, saya yakin masih banyak, tetap mencintai, semakin mencintai naskah kuno, semakin mau mempelajari, tidak hanya mengenal, mau mempelajari, mau menyebarluaskan. Bahkan sekarang saya lihat sudah banyak komunitas-komunitas di daerah pecinta aksara, pecinta naskah kuno ya, sangat membanggakan. Terus kemudian banyak yang mengalihwahanakan jadi produk-produk kayak kaos, tote bag. Nah, itu kan salah satu bentuk upaya pelestarian juga. Ya harapannya ya semakin kita ramaikan, semakin kita giatkan Baik. menuju generasi emas. Bukan generasi cemas itu ya. Amin. Amin. Amin.